Selain pawai obor, perayaan Tahun Baru Islam juga lekat dengan tradisi khas daerah. Di Solo, Jawa Tengah, warga berebut air pencuci pusaka yang diyakini membawa berkah. Sementara di Banjarnegara, warga merayakan satu suro dengan berebut gunungan hasil bumi. Kemeriahan menyambut malam 1 Muharram atau 1 Suro. Ratusan warga Solo berebut air jamasan atau air yang digunakan mensucikan benda pusaka di Pura Mangkunegaran. Warga meyakini memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran. Terus begitu melihat, ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Usai dijamasi atau dimandikan, sejumlah pusaka berupa tombak keramat ditutup kain kuning dibawa kirap oleh para abdi dalam yang berjalan tanpa alas kaki. Selain keluarga Mangkunegaran dan abdi dalam, kirap juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah kota Solo. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, perayaan satu Suro di Dusun Berayut Sigalu digelar dengan tradisi berebut gunungan hasil bumi. Warga juga menggelar makan bersama tumpeng dan daging kambing sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. Perayaan satu Suro juga ditutup dengan pawai keliling desa dan doa bersama yang diikuti 700-an warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus damri kedapatan menurunkan puluhan penumpang sembarangan yaitu di ruas tol dalam kota. Aksi membahayakan itu viral di media sosial dan mengundang keprihatinan. Bus damri tertangkap basah petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya saat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang menuju Selipi ini seharusnya menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Selain melanggar peraturan, perilaku itu dapat membahayakan keselamatan. Kali ini petugas hanya berikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang yang tak tertib. Namun petugas mengancam memberikan sanksi tilang bila masih melanggar. Di ruas tol dalam kota, di off-ramp pajak, kita melaksanakan peneguran secara humanis kepada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar ke depannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti warga biasa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga pergi berlibur bersama cucunya ke luar kota. Sebelum berangkat, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya yang sedang dalam masa pemulihan. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anak dan cucu. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pergi berangkat libur bersama istri, anak, dan cucu-cucunya. Jokowi bertolak dari rumahnya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Jokowi diketahui mengidap alergi yang berdampak pada kulit wajah. Ngantar anak dan cucu. Keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya baik, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Nah, yang ngantar anak. Sementara itu hingga kini rumah Jokowi masih ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Mereka sengaja datang untuk menyapa dan berfoto bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya, Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap perubahan fisik dan penyakit yang dialami Jokowi. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa ikut menganalisa penyakit Jokowi dengan menduga Jokowi sakit akibat stres berat. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Sarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Jokowi saat ini. Kompol Sarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan fisik, Sarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat.
Baik, sedang proses pemulihan dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang Secara fisik oke beliau, nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh, Bu? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh? Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Penasehat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi, yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi mendoakan agar Jokowi sehat selalu. mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sementara itu, penggiat media sosial Dr. Tifauzia Kiyasuma turut menganalisa penyakit Jokowi. Menurutnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya, kondisi kesehatan Jokowi disebut menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak kabar Jokowi sakit beredar, warga juga terus beramai-ramai mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.